luar biasa. Aduh, kita udah berapa hari ya kita ya? Enggak ini ya. Harusnya hari Senin kita ya keluar ya preview ya. Iya, Review. Harusnya Senin ya. Harusnya Senin. Suara lu habis, Bang. Habis dari Surabaya teriak-teriak. Surabaya teriak-teriak nggak ketemu. Apa sih? Nggak ketemu. Sama yang janjian. Ada yang mau minta ketemu, Tapi nggak datang, nggak nyamperin juga. iya, nggak ngabarin juga ya. Nggak ngabarin juga. Ya gitulah. Udah, mungkin udah nganggap selesai. Mungkin dah ya, penting semuanya pribadi Happy lah. ya. Kita juga happy kok gitu ya. Nggak harus ketemuan gitu. Nah, Oke, Bang, Don. kita tahu bahwa kemarin baru aja pertandingan di Gelora Bung Tomo yang kedua. Akhirnya lumayan rame tuh, Bang. Rame banget ya. Nggak banget, tapi rame lah. Lumayan gitu. lah. Lumayan. Dari sebelumnya. Tapi memang kita tahu bahwa pekan lalu kan bisa dibilang big match-nya banyak banget. Betul. Gitu. Bahkan hari pertama itu gue ngitung dari 4 pertandingan itu bisa dibilang 3 itu kategori big match menurut gue. Iya. Nah ini kita akan bahas. Angkat aja, Bang, mau angkat. Antv. Iya. Bin, saya lagi konten, Bin, ntar gue telepon balik ya. Oke, thank you. Siap. Nanti ya. Yuk. Kenapa nggak ngobrol aja? Enggak. Siapa tahu kerjaan ya. Enggak, nanti aja. Lanjut. Ya kan lu lagi banyak kerjaan kan? Lagi banyak kerjaan kan, komentator, alhamdulillah. Ya kan, walaupun kurang tidur. Nih kurang tidur, Don. Kurang tidur. Suara habis. Tapi kasih sayang cukup kan? Aduh, kan dari lu. Paling penting kan dari lu. Tapi enak loh. Nih Don Sol emang gila nih sekarang nih, pengusaha nih. Apa tuh? Datang terlambat kemari jual beli mobil. Gila nggak tuh, Bang? Sialan. Parah bener emang nih. Jual doang. Makin meningkat nih. Jual doang, Bang. Makin meningkat karirnya. Amin. Lu juga ya. Jadi nggak perlu lagi lu jadi pelatih kan? Semua berkat lamtur. Enggak, lu nggak perlu lagi jadi pelatih kan? Jangan dong. Tetap Gue ya? tetap harus nge-coach. Tapi itu lu coach yang nge-coach ya? Iya lah, nggak coach yang nge-YouTube aja. Emang ada coach yang nggak nge-coach? Ada. Kan gue juga mau bikin sekolah bola, gue bilang. Iya, siap. Ya kan? Oke. Kemarin di Gelora Bung Tomo pekan kelima, pekan keempat, di mana akhirnya ini kita satuin aja dan langsung deh. yang preview Sama review nanti langsung jadi satu video aja. Satu video aja lah. Iya, boleh. Oke. Di hari pertama, Ya. ada Unggul FC Malang menghadapi Pendekar United. Ini prediksi gue bener. Ya, prediksi benar, tapi ada kejadian di mana Fufung jarinya patah. Dislokasi. Iya, bengkok gini. Iya, dan itu ngilu banget. Dia nggak sadar tadinya. Pada saat dia ngelihat baru sadar. Ini kan Fufung ini kan kita tahu bahwa anak yang kalem ya gitu ya, selalu senyum, kiper yang selalu senyum, dan kemarin kejadian akhirnya Fufung harus cedera dan digantikan oleh kiper U20 yang menurut gua cukup oke. Walaupun mungkin secara delivery ball-nya, lemparan sama tendangannya masih belum, tapi memang masih muda. Ini potensi bagus nih kiper U20 dari Unggul FC Malang. Tapi kenapa ya Pendekar United selalu yang main lawan Pendekar United kebanyakan kiper utama jadi cedera ya? Kebetulan. Ya, jadi itu cuma kebetulan. Karena apa? Di dalam pertandingan itu many happen. Many happen will be happen. Ya, jadi bisa aja kejadian apapun terjadi. Jadi kalau menurut gue sih memang itu emang kesialan dari Fufung ya ketika dia mau menyelamatkan bola, Don ya. Dia keinjak kayaknya. Keinjak itu ya. Padahal itu mah bola udah dalam jangkauannya dia. 1v1 kan itu kejadiannya. Ada siapa, Ronaldo sama satu pemain dari Unggul sebetulnya. Itu gue nggak tahu dia keinjak sama siapa. Iya. Ya itu. Semoga cepat sembuh Fufung. Ya, betul, karena yang pasti sangat perlu banget ya karena kehadiran Fufung ya. Ya Unggul tuh kipernya ya Fufung aja sih yang punya pengalaman lebih lah secara jam terbang. Iya. Kita berlanjut ke big match, Bintang Timur Surabaya menghadapi Black Steel. Iya. Ini rame kembalinya Hector Suto yang sangat luar biasa. Ya kan, setelah si Mr. Bapai, si Mr. Bucin yang sudah tidak bucin, nggak tahu putus apa gimana. Mungkin makanya dia balik. Iya, bisa jadi, atau udah dapet di Jakarta. Di Indonesia. Surabaya. Banyak lah Mas Dimas, masa nggak ada.
Gak ada yang bisa kenalin. Ya pokoknya ini memang menarik ya. Emang kalau kita lihat emang kita juga sudah suka komentarin ya. Di 3 pekan pertama itu kalau kita omongin BTS memang bukan BTS yang seperti kita lihat pada saat juara ya. Betul. Jadi yang berbeda banget. Mungkin juga Mas nonton konten kita nih. Sehingga akhirnya Suto dipanggil lagi kembali. Iya, pasti lah nonton, dia selalu bilang kok gue selalu pecinta lamtur. Dia mau bikin lamtur garis keras. Jangan Mas, biar kami aja Mas yang bikin omongan-omongan keras Mas. Jangan Mas Dimas. Iyalah, cari aman aja Mas. Nanti kena sanksi lagi loh Mas Dimas. Kemarin Mas Dimas kena sanksi kan? Masih. Yang pekan pertama itu ya? Pekan kedua ya? Jadi 4 pertandingan. 4 pertandingan ya? Mas Dimas, kalem Mas. Ojo ngono Mas, biar kami aja Mas yang menyerang semua Mas. Jangan dibanting itu kursinya. Mas Dimas. Wasitnya aja. Terus. Oke, di sini pertandingan skornya berapa? Skornya 6-4. Tapi emang menarik. Sempat 4-1. Lo nonton nih? Nonton. Karena gue lagi nelfon terus ada ada suara pertandingan gue dengar. Tapi memang di Guinho akhirnya berhasil mencetak 2 gol. Artinya ini kan pemain yang notabene didatangkan secara kualitas kan kelas dunia ya kan. Dan juga Runtu Boy. Walaupun kedatangan Hector Suto yang kita tahu bahwa musim lalu menit bermainnya nggak banyak dan dipegang Suso tuh banyak, tapi Runtu Boy tetap menunjukkan bahwa dia tetap bisa bekerja sama dengan siapapun. Lalu untuk Black Steel ini agak sedikit berat, mungkin mereka bermain power play, ada satu kali berhasil dan 1 kali gagal kalau nggak salah, 2 kali berhasil. Terakhir ada Muhammad Najib yang bisa mencetak gol juga, dan agak berat buat Hami karena lawan Bintang Timur kalah, lawan Pendekar kalah, ya kan? Itu juga ada lawan Kancil imbang, lawan Cosmo udah belum mereka? Belum ya? Belum. Dan itu tinggal bagaimana nanti Black Steel bisa mengumumkan poin dari mereka-mereka atau klub-klub yang memang secara materi pemain di bawah mereka. Iya, memang apa ya yang namanya pertandingan dari tahun ke tahun pasti akan ada perubahan ya. Betul. Progres dari setiap tim itu pasti akan ada perubahan. Mungkin masa-masa di mana memang ya ini banyak kendala ya. Pertama waktu itu Bagir juga sempat cedera. Yang kedua Anca, Di Maria belum main-main. Ya kan? Sanjaya kemarin udah main. Tapi dikolongin sama Runtu Boy. Jadi banyak kondisi yang membuat akhirnya performa tim itu turun. Tapi no problem, putaran kedua masih ada. Mudah-mudahan juga tim-tim yang di putaran pertama sekarang ini tidak berkembang bagus bisa bagus di putaran kedua. Ya sebenarnya kalau Black Steel kalau bicara materi pemainnya full pasti akan sangat berbeda ya. Tapi gue memang gini ya, gue bilang gue nggak melihat lagi laparnya para pemain. Gue ngelihat cuma ada di Evan ya. Gue lihat bagaimana totalitas sama raut kekecewaan. Evan kalau misalnya terjadi gol kebobolan gitu terus atau temennya gagal mengkonversi peluang menjadi gol itu kelihatan banget gitu gesturnya bahwa dia pengen banget kesel gitu ya. Yang gue khawatirkan sebetulnya takutnya ini tahun terakhir Evan buat Black Steel. Dia mau gantiin gue di sini. tapi Evan sudah mulai menyebar informasi bahwa dia akan bersatu dengan kekasihnya. Udah mulai ini ya, udah mulai prewet. Ya iyalah. Evan pokoknya apapun yang Evan menjadi pilihan. Apapun yang Evan lakukan semoga semuanya berhasil dan juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Yang penting bahagia aja itu aja. Oke, percuma duit banyak kalau nggak bahagia, apalagi nggak punya duit ya kan. Tetap harus bahagia. Oke, lanjut pertandingan ketiga di hari pertama ada Cosmo JD menghadapi Kancil WHW. Lagi-lagi ini bukan set piece Kocoy lagi tapi power play-nya Kocoy. Kocoy menjelma menjadi pelatih yang bisa menyelamatkan. Apalah. Ini kayaknya mungkin dia tutorial power play-nya dia belajar sama lu, Don. Sebelum pertandingan dia minta tips and trick juga sama lu kayaknya. Tapi gue kesebel sama Kocoy. Kenapa ya? Kalau tim nyetak gol dingin banget, kagak ada selebrasinya coba gini. Kan Kocoy begitu orangnya dari dulu. Maksud gue please lah coy, keluarkan semua. Jangan cuma saat mancing aja lu keluar semua. Bikin kayak Ronaldo. Pakai gebrak meja IP. Tendang sekalian. Sedangkan Cosmo JNE golnya dicetak oleh Reza Yamani. Ini bagus banget. Reza Yamani lagi on fire juga di pekan keempat. Dan memang mau menunjukkan ya ketidakhadiran dari Andrew, Ikrima, pemain-pemain baru yang memang harus menjalani operasi. Tentu membuat
Denny Handoyo agak sedikit kesulitan nih Bang. Sebetulnya Cosmo juga nggak apa ya, dari 4 pekan ya, dari 7 pertandingan Cosmo juga nggak baik-baik aja karena mereka kalah dari Favage, ya kan, kalah juga dari Bintang Timur Surabaya. Mereka sudah kalah 2 kali kalau nggak salah, dan itu betul-betul warning sebetulnya bagi klub asuhan Denny Handoyo tersebut. Kalau mereka masih mau ada di 3 besar ya. Betul sekali. Lanjut. Pertanyaan terakhir, ada Halus FC menghadapi kita berang nggak sih Cosmo Jene sama Kancil? Gue sih 50-50 ya. Sama ya, kita sama. Halus FC Jakarta, Radit FC Pontianak. Skornya 5-2, dimenangkan oleh Halus dan pemain kesayangan Bang V yaitu Farhan Fuadi alias Aang mencetak hat-trick. Si Endut. Luar biasa. Sexy boy. Pantatnya kan gitu deh. Kayak bebek. Gemoy. Gimana Bang? Selamat Aang. Lo melihat performa dari Halus akhirnya bisa bangkit setelah kalah 3 kali Bang? Iya, kalau menurut gue gini Don, setiap pelatih kan pasti kan melakukan evaluasi ya dari setiap pekan yang mereka mainkan ya. Dan mungkin ini hasil dari evaluasi Yola berbuah positif ya. Ketika melawan Radit juga bukan tim yang gampang untuk dikalahkan Don ya. Karena terakhir mereka menang lawan Pendekar. Betul, Radit melawan Pendekar, dan ini mungkin PR buat Halus untuk mengalahkan Radit, dan ternyata hasil dari evaluasi Yola berhasil, mereka bisa menang dengan skor yang cukup telak ya. Betul. 5-2. Oke, itu adalah hari pertama, Sabtu 4 Februari. Lalu kita masuk ke hari kedua, tanggal 5 Februari hari Minggu. Itu ada Unggul FC Malang menghadapi Black Steel Papua. Ya, kalah 3-1 Unggul. Gavin mencetak gol dari Unggul. Nah, Gavin nih luar biasa nih Bang, ini pemain yang menurut gue potensial. Sadakata lah yang lalu kan? Iya, musim lalu Sadakata, dan ternyata dengar kabar bukan yang nggak diperpanjang tapi udah keburu pindah ke Unggul FC Malang. Dan ini pemain yang menurut gue anak Kupang ya? Kayaknya anak Kupang sih kalau dari anak Kupang. Dari muka bener ya. Kemarin Coach Fandi. Oh, yang bawa Fandi soalnya, karena Fandi kan PON NTT kan. Coach Fandi Butar kemarin sempat menitipkan dia ke Perbanas. Cuman ibunya ngomong sama saya kayaknya dia mau memilih untuk menjadi pemain. Karyawan di sana, karyawan di mana di Kupang gitu. Di Hotel Kristal. Oh, bukan. Saya nggak tahu di mana. Yang penting mau jadi karyawan katanya. Jadi dia akhirnya memilih tetap di. Nah, itu dia. Gua kan pernah juga ngelatih NTT di tahun 2012. Banyak yang potensi. Banyak potensi bagus, tapi kadang suka memilih zona nyaman. Betul. Padahal potensinya banyak. Betul. Dan gua ngomong ini sering ya, bahwasanya pemain-pemain asal daerah itu lebih banyak punya bensin yang lebih banyak untuk bisa sukses di Jakarta, karena mereka pasti akan all out Bang. Dan ya sebetulnya ya kalau misalnya ada teman-teman yang emang punya bakat atau adiknya, ponakannya segala macam, ya nggak apa-apa, berikan aja kesempatan didukung untuk mengarah kepada prestasi aja gitu. Kalau saran gua. Kalau kerjaan mah gampang. Gampang. Oke. 3-1 ada Ardian Sanur, ada Evan dan juga Samuel Amo yang mencetak gol untuk Black Steel, dan luar biasa akhirnya Black Steel mampu bounce back dari kalah kemarin, menjadikan Unggul sebagai pelampiasan. Dan ini Unggul 2 kali kalah. Di saat mereka berada di Jawa Timur. Tentu warning juga, tapi emang yang mereka lawan sebetulnya emang tim besar lah ya. Yaitu Pendekar dan Black Steel Papua. Tapi Don, ada keuntungan juga Don ya. Setelah di pekan keempat ini pemain asing kan udah datang ya. Datang tapi libur. Mereka nggak main di Jogja, mereka nggak main di UNJ Jakarta. Kepentingannya itu adalah ada adaptasi ya kan, sama temen-temen dulu. Iya, jadi ya itulah 2 pemain itu, Thailand dan asal Venezuela itu ya, Perapol dan ya siapa lupa gue namanya. Ya, lanjut. Big match di hari kedua ada Bintang Timur Surabaya menghadapi Kancil WHW Pontianak. Ini seru sampai detik terakhir. Kenapa gue bilang seru sampai detik terakhir? Karena ada kejadian di mana pada saat skor 4-3 itu udah sama-sama second penalty. Runtuh Boy berhasil mengkonversi menjadi gol ke gawang si Nizar. Tapi ada gol dari Samuel Eko. Tapi sebelumnya dia udah mendorong Dias. Terus karena itu terjadi gol, akhirnya diambillah challenge oleh Kocoy. Challenge Kocoy itu menghasilkan foul. Jadi gol itu tidak, tapi foul, langsung dihukum dengan second penalty. Yang menarik itu yang ngambil malah Adrian Kaspari. Ini gue mau nanya sama lo nih, karena kan gini, kalau kita bicara
ada Marcus Gava di sana. Ada 2 pemain asing lah, Daniel Alves juga ada. Terus ada juga Diaz yang punya syuting keras. Menurut lo kenapa seorang coach menyerahkan second penalty yang sangat krusial kepada Caspari? Ya mungkin kita nggak pernah tahu ya. Mungkin pada saat momen di latihan para pemain untuk menendang penalti ini udah dilatih, Don. Oke. Ya kan? Kemungkinan juga salah satunya adalah Caspari yang bagus. Iya. Ya. Jadi mungkin makanya itulah keputusan dari Donsol untuk mencoba merubah. Sorry, Kocoy. Soalnya dia kan pelatih yang belajar sama lu kata lu. Nah, jadi menurut gua Kocoy mungkin melihat mungkin di momen ini mungkin Caspari yang agak sedikit percaya diri untuk mengambil. Saja ya. Nah, akhirnya Caspari lah walaupun akhirnya sial nggak gol. Iya, betul. Ya kan? Jadi semua itu kembali kepada masalah keputusan dari pelatih. Ya, siapapun bisa melakukannya dengan hasil baik, ada juga yang melakukannya dengan kegagalan. Jadi itu hal yang wajar ya. Itu hari sialnya Caspari. Dan hari beruntungnya bagi Habibie karena dia masuk menggantikan Nazil untuk tendangan penalti doang. Betul, tendangan penalti doang. Karena hari sebelumnya saat menang menghadapi Black Steel justru Habibie yang bermain. Jadi gantian. Enaknya gitulah. Kalau klub kaya tuh materi pemain siapa aja kipernya masih aman-aman aja. Betul. Oke, lanjut. Ada Cosmo JNE menghadapi Radit FC Pontianak, di mana akhirnya Cosmo JNE berhasil menang. Reza Yamani 2 gol, ada Oman dan juga Aldi Wanjaya yang mencetak gol, sedangkan Radit mencetak gol melalui Hamdani. Dan ini kalau gue bilang ya ini pelampiasan Cosmo karena memang tidak bisa meraih poin penuh ya, karena pada saat lawan Kancil tuh power play-nya tuh menit-menit terakhir bang kebobolannya. Betul. Jadi gagal 6 poin tapi mendapatkan 4 poin, tentu hal yang sangat positif lah bagi Cosmo di pekan ini. Kalau lo melihatnya gimana bang? Ya kalau saya melihatnya memang ya ini sangat bagus ya hasil buat mereka, Don. Karena kalau gue pikir gini, Don, salah satu tim calon juara mereka bisa tahan dan dia bisa pulang poin 1 di pertandingan itu. Saya pikir itu salah satu tugas yang baik dilaksanakan oleh anak Cosmo. Karena berikutnya mereka nggak tahu ke depannya akan melawan siapa lagi dan kehilangan poin kan. Jadi udah bisa menang atau juga menahan. Pertama menang, kedua menahan tim sekelas BTS, mereka tanpa pemain asing. Saya pikir itu udah hasil yang positif. Cosmo nahan BTS. Sorry. Lawan Kancil, sorry. Lawan Kancil maksud saya. Makanya gue kaget. Ya, maksud Kancil karena Kancil juga tim yang sangat kuat untuk betul. bisa dihadapi. Kancil ini menurut gue nih tim yang salah satu pembunuh tim raksasa juga ya. Iya, karena pernah mengalahkan Pendekar. Dan hari kedua akhirnya Cosmo berhasil mengalahkan Radit dengan 4-1. Iya. Oke, kita lanjut. Halus FC menghadapi Pendekar United Derby My Futsal. Nah, ini berlangsung di Gelora Bung Tomo. Sama-sama latihan di My Futsal nih. Sama-sama latihan di My Futsal. Ada 7 gol dari Pendekar, di mana ada 1 gol yang dicetak oleh kalau nggak salah si Ricardinho. Itu umpan dari BBS tapi lucu. Dari segi ininya situasinya terus abis nyetak gol si Ricardinho tuh pas banget sama Jun kiper. Ya, ini adalah kemenangan penting bagi Pendekar dan harus merelakan hilangan poin lagi setelah mereka sebetulnya kemarinnya baru berhasil menang ya, seperti itu. Nah, itu dia. Ya. Oke. Kalau menurut lo gimana Pendekar? Pendekar lawan Halus 7-1. Ya. Ini menurut gue ya, ini salah satu hasil yang sangat baik sekali lagi nih. Ya buat Alvaro. Alvaro juga udah berubah katanya. Ya, dan ini kan semua match bagi Pendekar itu kan koreksi terus ya. Betul. Evaluasi terus buat Alvaro terutama dari manajemen, dan hasil ini sangat positif untuk bisa tetap membuat Alvaro dalam posisi nyaman dalam tim. Artinya memang perlu adaptasi, perlu mungkin proses mereka juga mendapatkan chemistry antara pelatih pemain. Betul. Dan itu mungkin itu yang dilihat dari setiap pihak itu keberhasilan iya atau tidaknya dari seorang pelatih. Betul. Contohnya kayak Suso, kan nggak berhasil, manajemen panik mengembalikan Suto. Walaupun Suso tetap ada di bench ya. Betul. Nah sekarang ini keberadaan Alvaro yang di awal-awal mungkin katanya kurang sedikit membuat hubungan baik antar pemain, terutama juga pemain asingnya. Yang mudah-mudahan ini bisa lebih mencair lah. Dengan hasil begini, artinya kan ini kan udah semakin membaik ya. Dan juga Bayu juga udah mulai makin banyak dapat kesempatan main, ya kan. Mudah-mudahan itu terjaga sehingga akhirnya Pendekar bisa ada di dalam zona perebutan gelar juara di tahun ini. Iya. Dan kalau kita bicara itu yang kalau jadi pemain terbaik siapa di match itu? Siapa? Di matchnya Halus lawan Ricardinho ya. Nah, udah ada 7 pertandingan bagi semua tim kebanyakan.
Ada yang 7, ada yang 5. Tapi kita tahu bahwa cuma Bintang Timur Surabaya yang belum terkalahkan. Betul. Menurut lo putaran pertama ini udah main 7 kali nih Bintang Timur. Artinya masih ada sekitar 4 kali lagi. Iya. Menurut lo Bintang Timur bisa kalah nggak di putaran pertama ini? Dia tersisa masih belum melawan Cosmo sama Pendekar. Ya, gini. Kalau menurut gue tuh ya setiap potensi tim itu bisa kalah bisa menang Don. Tapi kalau ngeliat performa sekarang dan kembali Suto, saya pikir mereka akan mempertahankan kemenangan sampai putaran pertama ini selesai dulu. Oke, berarti Bang bilang. Menurut gue. Ya, tapi ingat konsistensi tim sama kayak BTS di musim lalu tidak terkalahkan di putaran pertama. Tapi akhirnya di terakhir-terakhir mereka dapat sial. Black Steel maksud saya. Di terakhir-terakhir mereka dapat sial dan mereka akhirnya kalah dan tidak menjadi juara karena kalah skor ya. Iya, ada imbang. Kalah poin ya. Kalah poin ya sama BTS. Jadi menurut saya konsistensi dari BTS perlu tetap dijaga. Kemenangan tidak terkalahkan di putaran pertama itu bukan hal yang penting buat gue. Menurut gue. Ya, bukan yang penting. Yang penting konsistensi untuk bisa menangkan pertandingan. Iya, betul. Iya kan? Oke. Itu aja. Oke. Klasemen sementara peringkat 1 ada Bintang Timur Surabaya, lalu ada Cosmo JNE di posisi kedua. Pendekar United mengintip di peringkat ketiga, tapi mereka masih memainkan hanya 5 kali. Artinya kalau mereka menang lagi, mereka akan melengsarkan Cosmo di posisi kedua. Sadakata United juga sangat berpotensi untuk menyodok karena mereka punya poin 9 dari 5 kali main, dan mereka bisa aja memenangkan 2 laga mereka di Yogyakarta nanti. Ada Halus FC di peringkat 5, Black Steel di peringkat 6 tapi masih main 5 kali. Favage Banua juga peringkat 7 masih main 5 kali. Unggul FC Malang sudah main 7 kali. Posisi 8. Kancil WHW ini menarik, ada di peringkat 9 tapi memang baru main 5 kali dan sudah melawan semua tim besar. Seperti Bintang Timur Surabaya, Cosmo JNE, Pendekar dan juga Black Steel. Artinya sisanya Kancil akan menghadapi klub-klub yang notabene secara materi pemain di bawah mereka. Bisa dikalahkan lah. Ya. Lalu ada peringkat 10 ada Perindo Mutiara Surabaya. Lalu ada peringkat 11 dan 12 Radit FC Pontianak dan Giga Kota Metro yang masih sama-sama memainkan 5 pertandingan. Tapi semua tim sudah mendapatkan poin. Tapi Giga Kota Metro belum merasakan kemenangan, baru 2 kali imbang. Itu adalah klasmen sementara di pekan keempat. Terakhir di Gelora Bung Tomo, dan ini akan menjadi pertandingan lanjutan seru di jadwal di pekan kelima di Among Rogo Yogyakarta, di mana tuan rumahnya Black Steel. Ya, itu nanti kita akan bahas di preview pekan kelima. Nah, kalau sedikit bahasan terkait dengan pekan 4, best playernya itu antara Runtuh Boy sama si Ricardinho. Kalau galeri Runtuh Boy, kalau bola lop kalau nggak salah Ricardinho kalau nggak salah. Nah itu menurut lo siapa Bang kontribusinya? Dua-duanya sama-sama meraih 6 poin. Bedanya Runtuh Boy mencetak 3 gol, Ricardinho mencetak 1 gol, tapi kita tahu bahwa Ricardinho banyak memberikan assist kepada pemain-pemain lain. Itu poin yang baru saya mau sampaikan Don ya. Yang namanya Runtuh Boy dari versi siapapun itu kan bebas ya. Tapi kalau kita melihat dari performa permainan dan juga menit bermain ya, tentunya kalau saya sih lebih prefer mungkin Ricardinho ya. Karena selain dia mencetak gol walaupun golnya sedikit, tapi dia mempunyai banyak andil untuk kemenangan dan juga gol bagi rekan-rekannya. Selalu terlibat dalam terciptanya gol timnya ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih yang namanya best player itu bukan cuman man of the match, best player bukan cuman pencetak gol berapa banyaknya gitu jumlahnya. Bagaimana kontribusinya ya terhadap tim tersebut. Kontribusi seperti itu. Berarti kalau pilihan Abang berarti Ricardinho lah ya sebetulnya. Emang ya bukan berarti mengecilkan peran Runtuh Boy, tapi bagaimana juga ini adalah yang harus dipilih seperti itu. Dan oke, kita akan sudahi dulu untuk review pekan keempat. Gue nggak tahu berapa yang benar, kita berapa yang salah, tapi ya itu adalah bentuk kita coba memberikan informasi aja ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke preview pekan kelima. Bemcot. Lanjut langsung ya. Jadi kita mungkin karena pada saat kita posting yang preview
terpisah dengan review. Banyak bilang, bang terlalu pendek bang, terlalu singkat bang, abang ini apa meragukan gue punya kuota ya pada gitu Don. Oke deh, kita nggak meragukan kuota lu deh. Terus ada juga ngomong gini, bang jangan cuma bahas itu terus dong, katanya monoton pembahasannya. Karena memang ini Lamp Tour kan memang khusus review, terus kalau misalnya mungkin ada masalah baru kita ngomongin. Tapi ada juga yang minta bahas dong bang per tim tuh bang, tim apa pemain-pemainnya gitu. Oke lah, nanti kita akomodir ya. Kita cari waktu karena emang ini sibuk banget sih bang Donsolnya. Gue disalahin. Banyak dia jam segini. Ini tadinya janji di sini nih, jam 8 pagi. Mundur ke jam 10 katanya pagi-pagi ada jual ini dulu, jual mobil kan repot loh. Jual diri. Jual beli mobil. Oke. Kalau kita jual beli sabu dong. Astagfirullah, salah. Sarapan bubur. Iya, mana sih lo? Ya, ntar ada BNN lu. Don, ayo pertandingan pertama Don, langsung ya. Di Pekan 5. Di Pekan 5 pertama akan bermain di Gor Amongrogo, Yogyakarta, tempat yang sangat bersejarah. Iya. Favage Banua akan menghadapi Pendekar United. Ini akan disiarkan langsung di MNC TV. Iya. Kita tahu bahwa Favage masih tanpa Ali Abedin, tapi tidak menutup kemungkinan Ali Abedin tiba-tiba hadir dan bermain. Kalau menurut gua menghadapi Pendekar United, karena ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru jika seorang King Ali Abedin ketemu dengan Ricardinho ya, seperti itu. Nah, kalau secara permainan sebetulnya Favage Banua memang masih sangat tergantung sama pemain-pemain asingnya, baik Neto maupun Ali Abedin. Sedangkan Pendekar sendiri pemain-pemain lokalnya kayak Abdus Salam, lalu juga Raka Febrianto, lalu juga Pandega itu sudah mulai tune in dengan pemain asing Ronaldo maupun ya kita bicara Ricardinho dari musim lalu pun Ricardinho udah sangat sangat bisa ngeblend ya dengan pemain-pemain lokal Indonesia. Kalau lo melihat sendiri Bang, peluang dari Favage Banua jika tanpa Ali Abedin, apa yang terjadi? Oke, mungkin satu sebelum masuk ke masalah teknis pertandingan ya. Gue juga pas kemarin ke Surabaya juga ada dengar rumor ya, dengar obrol-obrolan itu yang katanya model kayak King Abedin ini memang pemain bagus, tapi katanya banyak pemain watak katanya begitu. Kayak kemarin tuh dicurigai cederanya kayak pura-pura segala macam. Sekarang pun udah sembuh, dinyatakan sembuh oleh tim dari tim medisnya atau fisio yang ada di Favage. Ternyata dia tetap merasa bahwa kakinya masih sakit, masih masalah gitu, sampai akhirnya ya manajemen dari Favage memaksa dia untuk pulang karena dia bilang dia perlu pengobatan untuk di Iran gitu kan, karena harus juga minum obat yang dari Iran. Sampai kata informasi bahwa pengurus atau juga pemilik dari Favage meminta dia, udah silakan kamu pulang ke Iran, kamu berobat ke sana dan tidak usah kembali lagi. Ya, memang Ali Abedin sangat dibutuhkan untuk tim ya. Tapi kalau memang kondisinya seperti begini, pasti juga manajemen tim, pelatih akan gerah ya. Ya namanya dengan sikap pemain ya. Kalau menurut Donsol tadi mempertanyakan bagaimana kondisi Favage tanpa Ali Abedin, saya pikir akan sangat sulit ya. Karena itu terlihat memang seorang Ali Abedin ini sangat dibutuhkan dalam tim. Kita lihat ketika Ali tidak turun, mereka kocar-kacir. Mereka tidak mendapatkan roh permainannya. Betul. Nah, buat tim sendiri menurut saya harus ada solusi ketika memang Ali Abedin tidak bisa bermain. Karena apa? Kalau hanya mengandalkan 1-2 orang itu sangat berat, Don. Betul. Sangat berat karena kita nggak pernah tahu akan ada cedera, akumulasi kartu, sanksi dan lain-lain ya. Jadi menurut gue ini harus disiapkan lagi oleh Sayan siapa mungkin, atau mungkin solusi cara bermain bagaimana tanpa Ali Abedin. Itu mungkin satu poin penting ya. Nah, kalau kembali kepada pertandingan, saya sih menjagokan tetap kepada Pendekar ya. Adapun Ali Abedin atau tidak ya, karena Pendekar performa lagi naik. Iya, betul. Dan ya gue setuju untuk Pendekar United sendiri performa lagi bagus-bagusnya. 6 poin dari Surabaya tentu menjadi stimulus bagi mereka di menghadapi Favage, menghadapi Pekan 5. Dan melihat Favage juga kondisinya juga belum membaik. Bahkan ada yang tadi Bang Fe bilang terkait dengan permasalahan Ali Abedin juga yang kebanyakan gaya nih kalau gue bilang nih gitu, maksudnya ya seharusnya pemain profesional tidak bersikap seperti itulah. Artinya apalagi kita tahu bahwasanya dia tentu dibayar mahal untuk membela sebuah tim, itu kan udah jelas ada tanggung jawab yang memang harus dia bela, yaitu Favage Banua. Jadi bahkan ada gosip-gosip Don. Lo nggak denger ya? Biasa kan lo kan biang gosip yang cepet denger. Iya, apa tuh? Nggak tahu nih. Yang mana? Iya, yang katanya ada mau barteran antara Ali Abedin sama Ricardinho Don. Oh, itu enggak. Itu udah gue confirm. Gue udah tanya langsung. Jadi gini. Gosip-gosip hoax. Tapi menurut gue mungkin apapun itu terjadi, saya pikir itu sangat mencederai ya. Enggak, gue langsung mencederai hati dari seorang Ricardinho. Enggak. Jadi gini. Jadi si Atta, gue kaget nih yang gue selalu bilang tadi. Tapi Atta juga pernah ngomong sama gue bahwasanya
dia telepon-teleponan sama bosnya Favage. Tapi Ali Abidin bagus, cuma sebatas itu, tidak ada sampai bilang untuk barter gitu. Tapi kalau menurut gua kalau barter ya jelas rugi lah pendekar. Menurut gua Ricardinho attitude-nya di dalam dan luar lapangan itu benar-benar contoh gitu. Tapi kalau bukan itu aja Don, mendatangkan banyak penonton. Itu dia, mendatangkan banyak penonton dan juga jersey yang terjual juga kabarnya juga cukup banyak gitu. Makanya rugi lah kalau sampai dia dilepas. Ngapain? Kecuali kalau tukar satu tim. Kalau gue dengarnya gini Don, gosipnya Don, karena mungkin mendengar attitude dari Ali Abidin, makanya itu tidak jadi Don, kayak gitu gosipnya. Oh enggak, kalau itu sudah dikonfirm sama Atta juga. Gue juga dengar kabar itu dari Atta langsung. Gue sih percaya lu lah, lu yang lagi sering sama Atta kan. Gue nggak sering, gue juga itu pas maksudnya ketemu juga nggak pernah yang janjian, nggak pernah. Jadi kalau misalnya gue lagi ngonten tiba-tiba ada dia, ya udah biasanya ngobrol seperti itu. Dan itu apa yang lo bilang tadi benar, ada kabar seperti itu. Sampai Atta bilang gosipnya malah jadi ngelebar, jadi dikira mau tukeran Ricardinho sama si Ali Abidin. Ya enggak lah, itu enggak ada. Mungkin sama Ali Haidar kali ya. Sama Edang udah megang tim sekarang. Iya, udah banyak Avenger. Gila, ngeri. Avenger Futsal Academy. Ngeri memang. Oke. Ya. Oh iya, lu menggunakan pendekar ya? Berapa persen? Pendekar Favage 55-45. Oke, gua 60-40 untuk pendekar. Iya. Oke, lanjut. Perindo Mutiara. Tapi gua berharap Ali Abidin main. Iya itu dia, 55-45 kalau Ali Abidin main. Kalau dia nggak main 60-40. Oke. Perindo Mutiara menghadapi Black Steel Papua, di mana Perindo Mutiara sudah pasti kehilangan dari Kesar Silitonga karena harus menjaga orang tuanya yang sedang sakit. Gosipnya. Itu gosipnya. Ya kan Don, lu nggak usah sosok ketawa Don. Kan lu yang banyak tahu informasi dari malam kita ngobrol. Baru tadi malam kita ngobrol. Jadi antara kemana Don? Antara ke Cosmo atau ke Favage. Enggak, sudah gini, gua nebak. Tuh pelatihnya Elindo tuh. Tuh pemainnya keluar ketemu pindah tuh, ayo lu. Enggak, maksud gue gini kan dia kan foto sama Faris, terus foto sama band. Tapi kan emang temen gitu. Kan suka main bareng. Ya mungkin gini. Jadi jangan dicurigain lah. Kalau menurut gue, kan kita tahu bahwa Favage home base-nya di Bekasi, di Karanji. Lalu Cosmo kan home base-nya di Tifosi. Tentu kan dekat rumahnya. Kalau misalnya nyagain nyokap kan masih bisa lah gitu. Betul. Ya mungkin itu. Soalnya kan Perindo TC-nya kan ke Surabaya. Jadi mungkin bisa aja ya nyari lokasi klub yang ada di wilayah Jakarta. Mungkin belum foto sama Iqbal adek gue, halus. Ya kan? Kita nggak tahu, siapa tahu foto sama klub-klub asal Jakarta. Iya benar. Atau sama tim PON atau sama Velawan Futsal Academy. Aduh, ya udahlah, pokoknya kita lihat nanti kemana Kai akan berlabuh. Seorang freak Kaisar akan berlabuh di putaran kedua ya. Karena putaran pertama dia nggak bisa dong pasti. Nanti juga ada kok mohon foto-foto dia udah mulai ikut latihan di klub mana, tenang aja. Pasti akan ada. Iya, paling di Tifosi juga latihannya. Atau Keranji, nggak tahu. Lanjut, Sadakata. Berapa lu persentase belum? Gue 60-40 Black Steel. Gue 70-30. Kenapa? Karena nggak ketemu kemarin Surabaya? Nggak tahu. Prediksi kok wajar lah mau 70-30. Karena ya kalau gue lihat memang timpang ya, semakin timpang gak ada seorang Kaisar. Oke, Sadakata United menghadapi Radit FC Pontianak. Ini seru. 50-50 gue mah. 50-50? Iya. Gue 55-45 sih Sadakata. Kalau gue ngelihat Sadakata ini sedang top perform. 3 kali kemenang. 3 kali apa? 3 kali. 3 kali kemenangan dan Radit juga sedang terpukul dengan 2 kali kekalahan, tapi ini Radit juga bisa bounce back. Di sini kita nggak tahu karena Sadakata sering kepleset sama tim-tim yang notabene seharusnya mereka bisa ambil poin. Nah, itu dia yang tadi bilang tadi, bounce back. Jadi gue pikir ini momen buat Radit untuk bisa kembali mendapatkan poin ya. Asal memang mereka siap untuk menghadapi Sadakata yang lagi naik daun. Betul. Ulet bulu kali. Pertandingan terakhir ada Giga Kota Metro menghadapi Kancil WHW Pontianak. Seperti yang gue bilang tadi, Kancil akhirnya akan menghadapi klub-klub yang secara materi pemain di bawah mereka. Dan ujian pertama datang dari Giga yang menurut gue secara permainan lumayan. Tapi memang kedalaman skuadnya yang menjadi PR bagi si pelatih. Nah, kalau Kancil jelas jangan sampai kepleset. Kalau lo melihat performa Kancil akan menghadapi Giga FC Kota Metro ini seperti apa? Ya kalau gue ngeliat Kancil gini ya, kalau dari segi permainan nggak berubah sih Don dari zaman lalu Don, karena juga masih sama pelatih yang sama ya. Terus juga nggak perubahan pemain juga mungkin nggak terlalu signifikan untuk bisa membuat mereka malah kuat lah.
Malah makin kuat lah. Kaspari, Romi sama 2 pemain asingnya kuat lah. Ini kita bicara apa sih? Giga atau sih? Kita bicara Kancil. Oh, Kancil. Lawannya siapa? Giga? Giga. Lah iya kan gue bicara saya giganya. Lo bicara Giga. Oke. Giganya. Lanjut. Gue cibok lu. Gue kira lo bicara Gigi. Gue cibok lu. Nah, jadi kalau menurut gue ya sekarang ini mereka ya susah banget lah untuk bisa apa naik dari posisi sekarang ini, apalagi lawannya Kancil. Kalau gue melihat dari hasil yang nanti akan didapat, saya lebih menjagokan Kancil dengan 60-40. Gue setuju Kancil 60-40, tapi lebih kepada bahwasanya saatnya Kancil masuk gigi 4 untuk ngebut, untuk bisa mengoleksi banyak poin. Karena sebenarnya apa yang dilakukan Kocoy udah sangat bagus. Mereka bermain imbang dengan 3 tim besar, yaitu dengan Black Steel mereka imbang, dengan Cosmo mereka imbang juga, kalau nggak salah ya. Jadi mereka 1 kali menang itu lawan Radit doang, Bang. Lawan BTS udah ya? Lawan BTS dia kalah kan? Dan mereka kalahnya cuma lawan BTS. Itu menurut gua cukup oke lah performanya tim asuhan Kocoy ini. Lanjut di hari kedua, Minggu 12 Februari ada Sadakata United menghadapi Kancil WHW Pontianak. Ini pertandingan bakal seru. Gua bahkan berani 50-50. Karena gua melihat Sadakata jika bisa meraih poin menghadapi Radit Pontianak, tentu akan menjadi stimulus yang penting di hari kedua menghadapi Kancil. Kancil ini kasihan, Bang. Baru main selesai jam 6 sore, main lagi pagi. Inilah kekurangan dari pembuat jadwal ya. Karena nggak mikirin yang namanya recovery. Seharusnya kayak gini kan nggak terjadi, Bang. Ini hal sepele menurut gua. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ya ini gua bukan ngeritik. Ini udah selalu terjadi dari semenjak kompetisi di 2015 bahkan. Betul. Ini sering terjadi. Jadi gua ngomong kayak gini nih berdasarkan fakta bahwasannya ketidakmampuan membuat jadwal secara fair itu salah satu yang masih tetap ada hingga saat ini. Ya, betul. Kalau gua Sadakata lawan Kancil, gue lebih jagoin Kancil tetap 55-45. 55-45. Walaupun punya potensi nggak Sadakata menurut lo mengejutkan? Punya karena kalau lihat performa ya. Kembali sekarang kan masalahnya konsistensi, Don. Betul. Kita berharap ya setiap pertandingan ya Sadakata bisa konsistensi ya. Mungkin bisa membalikkan juga prediksi dari gua. Iya. Dan tidak ada sikut-sikut lagi ya. Ya, cukup sudah. Oke, lanjut. Pertandingan kedua ada Giga Kota Metro menghadapi Black Steel Papua. Berat bagi Giga. Hari pertama lawan Kancil, hari kedua lawan Black Steel. Tentu ini sangat menyulitkan, apalagi Black Steel kita tahu butuh poin. Sama kayak Kancil, mereka juga mau ngegas, Bang, lawan klub-klub yang notabene tentu di bawah mereka. Kalau lo melihat Black Steel Giga Kota Metro ini berapa persentase untuk kemenangan? 70-30 untuk Black Steel. Mungkin akan menjadi lumbung gol juga kalau memang cara permainan dari Giga terlalu terbuka ya. Kalau mereka bermain open play, saya pikir sangat sulit ya. Karena apa? Ya kita tahu sendiri bagaimana kualitas dari pemain-pemain Black Steel ya. Walaupun sekarang memang momennya mereka tidak terlalu harum dalam bermain, tapi ini momen mereka untuk bisa menang banyak dengan lawan Giga. Ya, setuju. Gue 60-40 tapi karena Giga ini gue yakin bakal main defense. Ya, mereka dia counter dia pasti game plan-nya lah. Ngincer counter attack. Lanjut, Perindo Mutiara Surabaya Pendekar United. Ini mungkin langsung aja secara persentase 60-40 bagi Pendekar menurut gue. Alasannya simpel aja. Perindo Mutiara gue belum melihat bagaimana bentuk mainnya. Memang masih ada pemain-pemain senior kayak Randy Satria maupun Jelani yang membela tim tersebut, tapi kualitas mereka dengan pemain-pemain lainnya tuh agak sedikit berbeda emang. Iya, gue setuju 60-40 ya. Dan ini juga akan menarik ya. Ini akan menjadi partai emosional ya bagi Uta, bagi Frederick Dale, ya kan? Betul. Karena mereka harus menghadapi mantan klubnya ya. Jadi menurut saya 60-40 ya kita lihat dari komposisi tim juga ya. Pemain daripada Pendekar mungkin yang di atas, sedikit di atas dari Pelindo lah. Khusus Dale mungkin agak sedikit berbeda karena dia sebetulnya sempat ada di tim, tapi karena pelatihnya Pendekar ya nggak selera dengan Del, akhirnya mau nggak mau harus pergi. Bahkan bukan cuma pelatih doang, bukan pemain doang, pelatih juga kan, ada Azhar kan? Ya, Azhar juga, ya betul. Kan? Azhar di Perindo Mutiara. Iya, itu dia. Betul sekali. Kita lihat apakah pemain-pemain yang dibuang tersebut akan menunjukkan kemampuan seperti itu. Kayak kalau Uta mungkin karena kontraknya habis ya. Iya. Seperti itu. Lanjut, Favage Banua menghadapi Radit FC Pontianak. Favage Banua, jika memang mereka juga bermain full tim, tapi walaupun nggak, gue pikir tetap jagoin Favage. Lo Favage ya? Iya. Gue 50-50 sih, karena ini mungkin diantara ini derby ya Don ya? Derby ke Kalimantan. Kalimantan kan ya? Ini kalau gue bilang ya, ini diantara
4 tim yang bermain, 4 tim dari pekan lalu ya. Ini Radit yang paling sangat mungkin mereka meraih poin penuh. Kalau seandainya tanpa kehadiran Ali Abidin. Yeah. Menurut gue seperti itu. Ya sejajar lah. Gue 50-50 memberikan suntikan moral tentunya bagi Naim yang memang spesialisasinya memang melatih klub-klub yang seperti ini ya, artinya from nothing to be something. Iya. Seperti itu. Gue 5545 sih itu. Gue 5545 untuk Favage Bandung. Favage Bandung. Oke, itu adalah prediksi dari pekan kelima. Teman-teman beli tiketnya satu hari itu 75.000. Kalau lo beli 2 hari itu satu hari itu 50.000. Kalau beli 2 hari itu 75.000. Jadi bisa langsung menuju ke Instagramnya Black Steel sebagai tuan rumah. Kalau nggak salah di situ gue nggak tahu apakah pakai loket.com atau apapun itu. Karcis terusan berarti ya? Ya terusan. Jadi tonton langsung di Among Rogo, ada Ricardinho, ada pemain Bayu Saptaji, ada juga Diego Rodrigo, ada Runtuh Boy nggak ada pemain asing dari Kancil WHW Pontianak, banyak. Unggul? Bisa juga ada pemain asing, Unggul kan nggak main. Unggul nggak main ya? Ada pemain asing juga dari Favage Banua. Yeah. Teman-teman bisa belajar banyak di sana dan penuhin. Memang agak susah sih kalau penuhin Gor Among Rogo sih, karena kan gede banget gitu dan menurut gua tapi bukan tidak mungkin publik futsal atau pecinta futsal tuh datang karena di sana di Jogja bang. Jogja kan selalu istimewa bang. Betul. Orang kan pasti kan selalu pengen ke Jogja sekalian jalan-jalan segala macam. Betul. Makanya namanya kota daerah istimewa. Daerah istimewa. Oke. Itu aja preview dan review tadi sudah kita utarakan di Lamtur kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Fanart Huta Barat. Yeah. Dan juga tentunya follow Instagram Tifosi Sport Corner di tempat kita ini. Jangan lupa juga follow Instagram @donzol dan @Fanart Huta Barat 8 official. Oh ya, gue Fanart Huta Barat, gue Donzol. Kita pamit. Benjol.